Lanjut, Skui. Sekarang bagaimana contoh soalnya? Tentukan orbital hibrida. Jadi kita menentukan orbital hibrida itu dia itu masuk sp atau sp2, sp3 atau sp3d atau sp3d2. Oke, jadi kita menentukan orbital hibridanya pada molekul BeCl2. Oke, di sini Be itu memiliki nomor atom sebanyak 4. Ada yang bisa bantu saya untuk konfigurasi elektronnya? Mungkin saya panggil aja. Takutnya kok Faizal, Makruf, apa yang lain itu aja yang ngomong. Aul, gimana bentuk konfigurasi elektronnya? 1s2. 1s2. 2s2. 2s2. Good, mantap. Jadi karena akhirannya itu S, maka elektron valensinya adalah yang ini. Karena S sendiri, jadi kalau P kan pasangan kan. Nah, kalau S sendiri maka elektron valensinya sebanyak, kita lihat pangkatnya di sini. Oh, pangkatnya 2, sehingga elektron valensinya sebanyak 2. Kalau 2 artinya itu melepas 2 atau menerima sebanyak 6. Melepas. Mantap, Pak Iris ya tadi. Melepas 2 elektron. Nah, kalau arahnya ke sini saya artinya melepas ya. Jadi kalau ke sini itu melepas, kalau ke sini menerima. Oke, sudah. Sekarang kita CL-nya. CL di sini ada 17. Oke. CL, ada yang bisa bantu saya? Fania untuk konfigurasi elektronnya CL gimana? Ya, Ustaz. Konfigurasi CL 1s2. Good, 1s2. Setelah itu 2s2. Setelah itu 2p6. good, lanjut 3s2. 3s2. Terus 3p5. nah 3. iya betul. Oke ya, makasih. Jadi karena akhirannya ini P, maka P tidak boleh sendiri, yakni harus berpasangan dengan depannya. Sehingga elektron valensinya sama dengan, kita tambahkan 2 ditambah 5. Hasilnya sama dengan 7. Jadi kalau 7 itu artinya menerima sebanyak 1 elektron. Oke, tadi pengertian dari teori hibridisasi adalah pembentukan melibatkan orbital yang di atom pusatnya. Nah, kalau di sini ada Be sama Cl2, yang atom pusatnya yang mana, anak-anak? BEU. Bagus, Ainur, Aul, Hanum. Oke, jadi ini atom pusatnya, AP ini atom pusat ya. Sehingga kita buat bentuk molekulnya. Nah, membuat orbitalnya. Nah, membuat orbital itu kita pakai elektron valensinya, gitu ya. Nah, karena elektron valensinya yang ini, maka kita buat seperti ini. Satu kotak, terus di sini ada 2 elektron, jadi 1, 2. Nah, teori hibridisasi, sekarang kita masuk ke teorinya. Nah, jadi teori hibridisasi itu adalah teori yang melibatkan orbital di atom pusat. Nah, di sini CL-nya kan di sini ada 2 kan? CL-nya kan ada 2. Terus Cl ini harus menerima sebanyak 1 elektron. Sehingga kita harus membutuhkan, jadi kita harus membutuhkan 2 atom elektron bebas di atom pusatnya. Di sini, kamu lihat di sini, itu hanya 1 kotak dan berpasangan. Sehingga kita buat 1 kotak lagi, seperti ini. Nah, 1 kotak lagi. Buat apa? Agar 1 elektron, misalkan saya ganti warna ya, ganti warna biru. Jadi 1 elektron yang ini itu pindah ke sini. Nah, jika pindah,
Nah, jadinya seperti ini. Satu, nah, terus elektron yang bawah ini kan pindah ya, pindah ke sini bukan jadi ke bawah gini bukan, tapi harus ke atas seperti itu. Nah, karena karena Cl-nya di sini berjumlah 2 sehingga Cl-nya bisa masuk ke sini seperti itu. Nah, Cl-nya masuk nih. Misalkan atom elektronnya Cl itu yang warna merah seperti itu. Jadi atom pusat dari teori hibridisasi dia harus membuat dua atom elektron bebas. Ini kan awalnya satu pasang, terus dia berpindah agar apa? Agar mendapatkan. Nah, jadi kalau ininya berpindah kan kita mendapatkan ada dua elektron bebas atau 2 elektron yang tidak berikatan, sehingga membuat Cl-nya itu bisa masuk ke sini. Misalkan tak ganti X gitu ya, ini X. Boleh, bisa arah ke bawah gini boleh, X juga boleh, seperti itu. Nah, sehingga Cl-nya di sini masuk, di sini juga masuk Cl-nya. Nah, sehingga di sini menjelaskan, karena ini ada satu elektron Be dan satu elektron Cl saling berpasangan, maka di sini ada PeI. Nah, terus di sini juga ada PeI. Sehingga di sini jumlah PeI-nya berapa? Jumlah PeI sama dengan 2, sedangkan Peb sama dengan 0. Nah, sedangkan orbital hibridanya kita lihatnya gini ya anak-anak. Hibrida. Nah, di sini kan ada kalau satu kotak itu kan S, kalau 3 kotak itu kan P. Nah, kita lihat di S ini yang berpasangan ada berapa? Oh, ada 1. Jadi S pangkat 1. Nah, di kotak P itu ada berapa pasang? Ada berapa pasangan gitu? Pasangannya. Ada berapa satu pasang gitu ya? Ada berapa satu pasang? Di sini ada 1 seperti itu. Sehingga orbital hibridanya itu adalah SP. Kalau pakai teori ini namanya bentuknya linier. Nah, kalau tadi bentuknya SP juga linier seperti itu ya. Nah, sehingga bentuk dari BeCl2 jadi untuk bentuk BeCl2 dari teori domain itu linier. Untuk teori orbital hibrida juga linier seperti itu. Oke, dari sini ada yang bertanya atau perlu dijelaskan ulang? Ya, Ustaz. Ya, gimana Hanum? Itu kenapa kok kan ada kotaknya 1, terus kok ditambah kotak 3 itu kenapa? Jadi gini, alasannya kan untuk hibrid tadi kan Cl di sini kan jumlahnya kan ada 2 kan. Nah, sehingga atom Be sebagai atom pusatnya dia harus menyiapkan harus menyiapkan 2 elektron. Nah, jadi kan awalnya kan kotaknya 1 nih. Nah, sedangkan Cl-nya itu ada 2. Nah, karena Cl-nya ada 2, secara otomatis itu memberikan kode atau pesan ke Be, aku itu butuh 2 pasang elektron Be. Saya itu butuh 2 elektron yang bebas, yang tidak berikatan Be. Coba kamu layani saya. Nah, sehingga Be ini mau tidak mau dia harus berpisah gitu ya. Kan awalnya berpasangan jadi dia berpisah. Karena di sini nggak ada kotak lagi, maka Be minta bantuan ke P. P minta tolong pinjem kotakmu sebentar gitu. Oke, saya pinjamkan. Aduh, kok Nah, karena di sini tadi sampai mana ya? Karena nggak punya kotak, maka dia kan pinjem kotaknya kan. Kenapa kok harus minta P, Ustaz? Apa? Kenapa harus pakai kotak P? Bagus, good. Kenapa kok kotaknya harus P? Karena habis S itu P. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q, R, S. Oh, nggak gitu ya. Jadi gini, konfigurasi elektron kan kemarin 1s2, habis 2s2,
2P kan. Nah, jadi urut-urut seperti itu. Sopo Hanum. Nah, jadi habis P nanti kita pakai kotak apa? Kotak D gitu. Gitu Hanum. Jadi kenapa kok harus pakai kotak P? Karena secara urutan habis S itu P, habis P itu D, habis D itu F. Seperti itu. Lanjut. Ah, karena kan tadi kan CL2 itu kan minta tolong ke BE. BE siapkan. Minta tolong siapkan dua elektron yang tidak berpasangan. Oke, siap. Saya akan merelakan pasangan saya untuk pindah ke kotak P. Nah, pindah ke kotak P. Ini ilustrasi ya, ilustrasi. Nah, jadi dia pindah seperti ini. Nah, terus ini juga pindah. Saya gambar warna kuning. Nah, waduh gak ketok. Nah, seperti ini. Nah, terus BE ngomong ke CL. CL, saya sudah ada dua elektron yang tidak berikatan. Oh, terima kasih BE. Jadi nanti CL-nya itu masuk aja. Saya tak ganti warna apa ya? Hijau ya. Nah, jadi CL-nya ini masuk. Ini juga CL-nya juga masuk seperti itu. Nah, sehingga itu ya, siapa? Hanum, atau ada yang bertanya lagi? Kenapa yang CL-nya masuk cuma 2? Oke, kenapa kok CL-nya itu yang masuk 2? Karena di sini BeCl-nya 2, seperti itu. Tapi kalau nanti ada BeCl 4, maka nanti yang masuk kita harus menyediakan 4 elektron. Jadi nanti masuknya sebanyak 4. Nyari yang SP-nya itu, Ustaz. Oke, nyari SP-nya itu gini. Siapa? Gampangannya gini aja. Kamu lihat di kotak S. Di kotak S ini ada berapa pasang? Nah, kita lihat di kotak S ini ya. Kotak S ini ya. Kotak S ini. Nah, kotak S ini ada berapa pasang? Ainur. 1, Ustaz. 1. Jadi S-nya pangkat 1. Kalau P di sini ada berapa pasang? 1 juga. Ya, jadi jawabannya SP, gitu aja. Oh. Oke, ada yang tanya lagi? Ustadz, Piye? Salwa ya? itu berarti yang kotak 3 itu punyanya P. Good, mantap. Iya, punyanya P.